Oke guys, jadi sempat kepotong. em, Boleh? Oke, sempat kepotong dan miring ya. Oke, ya kepotong ini anggap saja part 2, tapi masih di tempat yang sama ya. Em, Tadi kita pada pembahasan prospek kerja seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara mengenai isu lingkungan. Em, Masalah apa sih yang saat ini yang Anda lihat gitu ketika Anda ya mungkin di lapangan ataupun Anda mengamati mengamati laut ya, mengamati air lah ya di danau ataupun sungai. Hal apa yang kiranya menjadi permasalahan di sana ya? Apakah sampah ataupun mungkin dari segi nelayannya yang apa ya, saya ingat dulu ada istilah apa tuh, nelayan menggunakan menggunakan bom gitulah ya, diledakkan, dan itu otomatis kan merusak ya lah, merusak lah. Nah, seperti apa Anda melihat isu lingkungan permasalahan saat ini gitu, dan seperti apa melihatnya, dan seperti apa tanggapan dari ilmu kelautan menyikapi hal tersebut? Seperti itu. Untuk terkait isu lingkungan, sebenarnya hal ini sangat kompleks ya, sangat banyak lah, harus dibedah satu persatu gitu. Hal ini juga berkaitan dengan eh, prospek kerja yang sebelumnya kita bahas. Untuk prospek kerja, salah satunya untuk ilmu kelautan itu kan ada namanya untuk yang di negeri lah ya, ada yang namanya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu salah satu yang paling banyak membahas isu lingkungan yang ada di kelautan kita ini. Salah satunya itu dari sektor kelautan dan perikanan itu ada namanya PSDKP, pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Itu mereka bergerak di bidang pengawasan segala hal yang terjadi di lautan gitu, dari mulai illegal fishing, destructive fishing atau pemancing yang merusak, contohnya seperti saudara sebutkan tadi kan, mengebom gitu kan. Ada juga illegal fishing, penangkapan ikan yang tidak berizin, seperti menggunakan pukat-pukat terlarang, alat-alat tangkap terlarang itu, ataupun suatu ukuran kapal yang tidak sesuai dengan area yang ditangkapnya gitu. Dalam kelautan itu terdapat beberapa area, terbagi menjadi beberapa area berdasarkan milnya itu. Ada dimulai dari zona zona terkecilnya, yaitu yang masih mencakup pulau-pulau kecilnya sejauh sekitar 12 mil. Itu harus ada aturan untuk ukuran-ukuran maksimal GT kapal dari penangkap tersebut gitu. Seperti batas tadi saya sebutkan 12 mil kan. Itu ukuran kapal dalam aturan itu, yang dalam aturan penangkapan itu tidak boleh lebih dari kalau tidak salah itu um, uh, koreksi bila salah, itu 40 gross ton, 40 GT. Kemudian naik ke sekitar 20 mil. 20 mil itu adalah area untuk ada namanya kapal izin pusat. Jadi untuk yang 12 mil tadi ada namanya kapal yang berizin daerah. Jadi
Itu hanya kapal-kapal yang berukuran sekitar 5 sampai 30 gross ton, dan kemudian masuk ke sekitar lebih dari 20 mil. Nah, sekitar 20 mil itu udah perairan lintas provinsi udah itu. Jadi itu biasanya diisi oleh kapal-kapal yang sudah berukuran sekitar 50 GT ataupun 60 itu, sekitar sampai ke 100 GT lah gitu. Nah, ada juga zona sampai 200 mil. Nah, itu udah sampai zona laut lepas. Itu biasanya diisi oleh kapal-kapal dengan teknologi yang sudah mumpuni lah gitu. Itu kan laut yang sampai 200 mil itu kan sudah zona, istilahnya zona bebas. Jadi siapapun bisa memanfaatkan asal tidak melanggar aturan-aturan dari suatu negara tersebut gitu. Contohnya kayak merusak lah tadi kan. Kalau dalam hal pukat itu ada namanya pukat trawl. Itu kayak teman-teman kalau pernah menonton film Nemo, itu ada pukat yang itu kan apa, menyekop seluruh jaring yang menyekop seluruh, bahkan sampai ke ukuran ikan terkecil pun dapat kan, sampai ke terumbu karang ataupun apapun yang ada di dasar itu habis disapu. Itu namanya pukat trawl. Itu sekarang sudah sangat dilarang, bisa terkena pasal undang-undang dari eh, Permen KP, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, itu bisa kena pasal. Ada juga tentang perdagangan ikan langka. Nah, ikan yang sudah terindikasi appendix 1 ataupun appendix 2. Itu eh, perdagangannya tentunya masih boleh. Hanya perlu izin. Nah, ada izin yang harus dilaksanakan dan harus ditepati oleh si pengelola gitu. Jadi tidak bisa semena-mena. Misalnya salah satu contoh itu kami pelajari juga ikan, seperti kita tahu ikan ciri khasnya Kalimantan Barat kan, ikan siluk ataupun arwana. Nah, apalagi yang super red kan, yang merah merah berlian itu. Nah, itu kan udah terindikasi appendix 1 atau terancam punah. Jadi ikan salah satu spesies itu sangat-sangat dilindungi lah, sangat-sangat dijaga keluar masuknya, dari ekspor impornya itu harus sangat-sangat ketat lah, sangat-sangat terjaga. Apabila terdapat eh, penangkapan ataupun penjualan yang tidak memenuhi izin, itu akan pastinya terkena pasal. Kemudian untuk pelanggaran yang sering terjadi, barusan terjadi malahan, itu kapal dari Filipina itu berlayar tanpa izin menangkap ikan ke daerah kelautan. Itu ada namanya WPP 711. Itu untuk area Laut Natuna dan Laut Kalimantan gitu. Jadi itu area itu namanya dari Kepulauan Riau, Laut Natuna dan laut sekitar Kayong Kayong ataupun Ketapang. Itu area laut itu namanya WPP 711 untuk dalam area pengelolaan pemerintahan lah kan. Nah, itu udah masuk ke area situ, kemudian ditangkap oleh ya dari pengawas itu, pengawas kelautan perikanan tadi. Nah, itulah di akhirnya dikurung kan, di kapalnya disita dan segala alat peralatannya gitu, karena telah terjerat kasus karena melakukan illegal fishing dan penangkapan ikan tanpa izin gitu di area laut Indonesia. Dan beberapa tahun lalu itu banyak juga terjadi dari kapal Vietnam ataupun kapal Cina itu. Nah, tertangkap beberapa kali ke area ya, tersebut, area WP 711. Emang yang namanya sumber daya kelautan perikanan ini sangat melimpah. Jadi itulah kita sebagai masyarakat Indonesia itu terutama harus melek lah gitu untuk isu-isu yang ada di area laut kita gitu. Jadi kan kita tahu 70% dunia itu terdiri dari air.
Nah, jadi 7 dan juga 70% juga pekerjaan yang ada di dunia itu di darat. Jadi sisa 30%-nya itu hanya 30% di air, yang sedangkan perairan itu sebanyak 70% yang ada di dunia gitu. Nah, itulah tugas kita sebenarnya, harus melek terhadap isu-isu kelautan hari ini. Kemudian untuk yang baru kemarin itu ya agak viral ya, yang di Raja Ampat kan. Oh, penambang. Iya, itu sebenarnya pro kontra. Kalau dari segi ilmiah, kami sebagai akademisi dari kelautan, itu ada namanya, kami itu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ya. Nah, itu saya jelaskan, itu adalah suatu balik lagi, itu adalah salah satu prospek karir lah untuk mahasiswa kelautan, jenjang karir lah gitu. Jadi tenaga ahli untuk analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, itu akan di-hire oleh perusahaan-perusahaan global ataupun skala nasional lah, untuk menganalisis dampak kerugian atau dampak resiko apabila suatu, misalnya perusahaan itu, dalam suatu perusahaan itu melakukan melakukan pengembangan atau perluasan daerah itu kan, terutama di daerah pesisir pantai kan, pastinya itu kan akan merusak terumbu karang dan ekosistem yang ada di perairan pesisir tersebut. Nah, itu harus ada yang namanya analisis. Ya, itu yang kemarin itu pro kontra sebenarnya dari akademisi. Pihak akademisi itu ada salah dan benarnya juga tentang pembuatan tambang nikel kan di sana ya. Tambang apa? Yang Nuklir di Melawi, Bos. bukan yang di itu, di Raja Ampat. Oh, Raja Ampat. Oh, iya betul. Nah, nikel ya. Ya nikel. Iya, ada nikel. Nah, itu kan ada baik dan buruknya juga. Di mana para aktivis lingkungan itu pasti akan mengkhawatirkan akan dampak kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap Raja Ampat itu sendiri kan. Sedangkan masyarakat ataupun pemuda-pemuda Indonesia ini perlu lapangan, yang namanya lapangan kerja, sehingga diciptakanlah tambang nikel tersebut. Kemudian dari aktivis-aktivis lingkungan itu, karena dari perusahaan negeri tersebut tidak mengeluarkan adanya hasil analisis mengenai dampak lingkungan tersebut kan mereka menolak untuk mengeluarkan kan. Jadi tidak bisa dipercayalah apa akibat dampak kerusakan yang akan terjadi terhadap lingkungan tersebut. Jadi sebenarnya ada pro kontranya kan. Di salah satu sisi beberapa masyarakat dan terutama pemuda-pemuda yang ada di daerah kan itu mendukung karena ingin mendapat lapangan pekerjaan yang banyak kan, yang pastinya kan di sana bukan hanya lapangan pekerjaan pasti yang disiapkan, pasti akan berdampak juga terhadap masyarakat yang tinggal di sana, baik dari sektor yang untuk mempersiapkan bahan baku makanan untuk para pekerja kan misalnya, ataupun dari penginapan, sewa-sewa kos ataupun penginapan gitu kan. Pekerja-pekerja yang ada di sana pasti akan larinya ke area-area situ juga kan. Nah, jadi lebih banyak peluang lah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi pada daerah tersebut. Di salah satu sisi juga jika tidak adanya analisis terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi oleh pertambangan nikel tersebut, pasti kita akan khawatir terhadap kerusakan yang akan terjadi. Bisa nanti tiba-tiba kita jadi hanya tinggal cerita lah keindahan dari salah satu keajaiban dunia tersebut kan, Raja Ampat kan. Iya, bisa kayak wah, Raja Ampat nih dulu ini adalah salah satu keajaiban dunia nih. Sangat indah gitu kan, pulau-pulau bersusun gitu. Ya akhirnya entah anak cucu kita nanti
malah jadi tinggal cerita kan. Nah, itu hal yang kita hindari kan. Nah, itulah salah satu prospek karir ataupun manfaat adanya analisis mengenai dampak lingkungan. Dari itu pasti semuanya akan dihitung dari pergerakan arus setiap musim, baik musim angin barat, musim selatan, musim peralihan, itu diukur semuanya dari pergerakan arus membawa limbah-limbah hasil pertambangan tersebut ke arah mana gitu kan. Pertambangan itu didirikan kan tidak betul-betul di area Raja Ampatnya, masih agak di samping lah gitu. Jadi perlu adanya analisis, akankah pertambangan ini akan ikut mencemari area kepulauan Raja Ampat ini gitu. Mungkin itu sih isu-isu lingkungan. Kemudian tidak perlu jauh lah, yang dekat-dekat saja gitu. Ini isu-isu sampah. Kita ini terlalu ringan tangan lah untuk membuang sampah ke laut ataupun di mana saja, di sungai, karena sungai juga akhir ujung-ujungnya itu mengalir ke laut kan. Dari sungai kita membuang, bahkan di gunung kita membuang sampah di gunung, misalnya plastik kemasan Indomie atau sebagainya, itu terbawa hujan kan, terbawa hujan akhirnya akan terhanyut ke sungai, dan akhirnya dari sungai pun hanyut juga ke area laut gitu. Itulah sebenarnya semuanya itu saling berkaitan. Itulah jadi kita sebagai anak muda harus melek terhadap isu lingkungan ini, terutama dari sampah lah. Sampah ini sangat-sangat berisiko terbaik terhadap kita manusia. Ingat saya pada guru saya dulu, dia pernah berkata bahwa sejarah itu pasti terulang. Ya, sejarah itu pasti terulang. Saya takutnya sejarah dulu musibah besar, cemaran limbah logam berat yang terjadi di Jepang tahun 90-an, yang menewaskan sampai ratusan penduduk di Jepang karena keracunan bahan baku makanan seperti ikan dan sebagainya, dari intinya bahan baku dasar laut, dari laut kan, yang awalnya mencemari ikan sehingga ikannya ditangkap nelayan, dan ikan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat, yang sedangkan ikan itu telah banyak makan buangan-buangan limbah, baik limbah plastik, limbah logam berat dan sebagainya. Jadi itu salah satu musibah besar harusnya yang harus kita hindari. Dimulai dari hal kecil lah. Jangankan botol bekas kan, permen saja itu bisa sangat berisiko. Baik, itu mungkin itu. Oke, siap. Nah, guys, baterai HP kita tinggal 3% ya. Jadi tadi kurang persiapan, tapi oke. Terakhir, closing statement. Silakan. Closing statement. Ini maunya kayak gimana nih? Closing statement nih bebas lah ya, bebas. Anda mau apakah mengaitkan dengan pembahasan kita pada hari ini, apakah mau menyimpulkan atau Anda ada hal lain yang mau disampaikan, ya bebas lah, silakan. Untuk closing statement, sebenarnya ilmu kelautan ini bukan hanya sekedar yang kita dengar, sekedar ilmu kelautan itu tidak. Sebenarnya ini adalah suatu suatu kosakata yang saling terhubung lah. Ilmu kelautan ini bukan hanya membahas tentang kelautan, kami membahas tentang fenomena juga yang terjadi di gunung sampai akhirnya terbawa ke laut. Jadi kompleks lah gitu, dari interaksi biologis, interaksi ekologi yang terjadi di seluruh lingkungan ataupun ekosistem yang berhubungan dengan lautan, dari mangrove, ekosistem lamun, ekosistem terumbu karang, dan manusianya, baik
Itu juga tadi saya sindir untuk kita mengurangi lah kesalahan-kesalahan antropogenik atau kesalahan yang kita sebabkan oleh sebab kita sendiri, oleh manusia. Dari limbah-limbah plastik, limbah-limbah deterjen, limbah-limbah bekas-bekas rongsokan besi ataupun sebagainya itu. Kita harus care lah terhadap alam kita ini agar puluhan tahun ke depan kita masih dapat menikmati, bahkan keluarga-keluarga kita, cucu-cucu kita nanti dapat menikmati. Jadi tidak hanya sekedar mendengar cerita gitu ya. Bagi yang minat ke dalam ilmu kelautan ataupun dalam selam, ini saya nanti cantumkan, boleh IG kan. Boleh. Ada nama, kami punya organisasi yang namanya OSDC underscore official. Ini kepanjangannya itu Oso Scientific Diving Club. Itu kami bagi teman-teman yang minat lah untuk join, mencoba merasakan menyelam itu macam mana. uh, Seperti yang saya katakan, walaupun kita belum pernah ke bulan, setidaknya kita pernah ke dasar lautan. Nah, itu adalah dunia yang berbeda dari yang kita injak sekarang. Yes, seperti itu Siap. mungkin. Oke, jadi sekian diskusi podcast pada malam hari ini, sore sama malam hari ini, dan terima kasih pada narasumber yang telah menyempatkan waktunya, yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Oke, segitu saja guys. Dan oke, beliau ada nambahkan sedikit, silakan. Bagi kawan-kawan yang minat lah untuk misalnya adakan open trip gitu kan, liburan ke misalnya Pulau Lemukutan dan ke wisata-wisata keindahan lautan lah gitu. Menyelam, kami menyediakan open trip itu di Pulau Lemukutan salah satunya. Itu ada sudah tersedia, kami kerjasama dengan penginapan yang ada di Pulau Lemukutan. Dari Pok Darwisnya juga kami sudah menjalin kerjasama. Kami juga sudah membuat taman di bawah laut di sana. Jadi bisa bagi teman-teman misalnya ada rombongan yang ingin liburan atau holiday kan, sekitar 2 hari ataupun 3 hari ataupun sehari juga, eh, bisa hubungi di OSDC official untuk melakukan open trip untuk mencoba diving gitu kan. Ya, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih kepada narasumber dan terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Dan seperti biasa, jika ada hal yang ingin dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dadah ke kamera dulu. Iya. Dadah.